Earthworm Foundation bersama pemerintah Desa Bagan Limau menggelar rapat konsultasi publik hasil perencanaan tata guna lahan partisipatif di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukuy, Kabupaten Pelalawan pada Kamis tanggal 23 Februari tahun 2023. Kegiatan konsultasi publik rencana tata guna lahan desa partisipatif digelar di Aula Desa Bagan Limau dan dihadiri Kepala Desa Bagan Limau beserta perangkat desa, perwakilan KPH Sorek, perwakilan dari TNTN, Earthworm Foundation, perwakilan Bapeda, Babinsa, Babin Kamtipmas, Ketua BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan RT RW beserta masyarakat Desa Bagan Limau. Kegiatan dibuka oleh Ketua BPD Desa Bagan Limau, kemudian dilanjutkan oleh Earthworm Foundation untuk menyampaikan pemaparan materi terkait tata kelola penggunaan lahan dan aset wilayah secara partisipatif untuk mendukung kelestarian pengelolaan sumber daya alam dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat Desa Bagan Limau. Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, tercipta kesepakatan dari pihak-pihak yang terkait menyepakati untuk menjaga hasil integrasi perencanaan tata guna lahan dan arahan pemanfaatan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang, RTR, Desa Bagan Limau sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Para pihak mendukung untuk menjaga dan melindungi areal fungsi lindung yang berada di Desa Bagan Limau secara kolaboratif dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Para pihak pun mendukung program pengembangan livelihood di Desa Bagan Limau sesuai dengan tupoksi, kemampuan dan aturan yang berlaku serta mendukung penyelesaian areal yang berkonflik melalui alternatif, penyelesaian konflik secara non-litigasi, dengan mengedepankan komitmen. Kegiatan pada hari ini adalah salah satu bentuk upaya wujud akhir daripada pendampingan PLUP di desa kami yaitu Desa Bagan Limau dalam rangka penataan tata ruang, tata guna lahan kebun yang ada di Desa Bagan Limau. Jadi untuk menjelaskan, untuk memetakan kemudian hal-hal yang terkait di dalamnya supaya nanti kedepannya dapat diselesaikan secara partisipatif dan kolaboratif. Sendiri Pak Kades, setelah diadakannya konsultasi publik ini seperti apa Pak Kades? Harapan kami atas nama pemerintah desa dengan adanya kegiatan ini tentunya supaya kedepannya masyarakat Bagan Limau itu agar lebih gamblang, lebih terang, lebih tahu dengan pengaturan di dalam tata ruang itu sesuai dengan aturan-aturan pemerintah yang memang sudah diatur RT RW-nya. Dan harapan kami juga tentunya nanti RT RW provinsi, kabupaten itu bisa ada keseimbangan dengan tata guna lahan yang ada di Desa Bagan Limau yang digunakan oleh masyarakat. Jadi sebenarnya kan latar belakangnya kalau berdasarkan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 6 tentang desa, itu desa memiliki kewenangan. Terus termasuk Undang-Undang Nomor 27 terkait RT RW itu mengatur tata ruang juga. Nah, Desa Bagan Limau ini memiliki isu strategis dan wilayah yang spesifik. Tetapi dalam konteks peraturan perundang-undangan, namanya tata ruang itu kan adanya di level nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, tapi di level desa belum ada ya. Jadi belum ada payung hukumnya kalau untuk di desa. Nah, di samping itu selama ini yang namanya perencanaan tata ruang atau tata guna lahan itu menurut pendapat saya selama ini masih top down ya, dari atas ke bawah. Nah, sebenarnya karena sesuai dengan misi kita ingin memberdayakan masyarakat terkait dengan pembangunan, kita pengen bottom up. Makanya di dalam konteks PLUP ini ada kata partisipatori yang artinya masyarakat harus terlibat langsung dalam konteks menyusun kebijakan, menyusun tata ruang di wilayah desanya sendiri. Nah, apa manfaatnya ke pemerintahan? Karena kalau ternyata gitu ditemukan ketidakcocokan, itu kita bisa memberi masukan juga. Jadi maka ada istilah yang namanya integrasi PLUP pada level RT RW. Jadi misalnya ada area-area yang menurut RT RW itu diperuntukkan untuk lindung gitu. Tapi kebanyakan masyarakat budidaya, nah, bagaimana? Atau sebaliknya, ternyata di pemerintah itu ada fungsi
budidaya, tetapi masyarakat justru melindungi misalnya. Jadi bolak-balik seperti itulah. Itu salah satu latar belakangnya dari sisi aspek hukumnya ya. Nah kalau dari sisi pemberdayaan masyarakat, itu kan hasil PLUP itu ada 3 ya, 3 area. 1, dia fungsi lindung, 2, fungsi budidaya, dan 3, kalau ada hal-hal yang menjadi potensi masalah, kita menyelesaikan ketiganya itu. Karena selama ini kalau berdasarkan identifikasi di masyarakat, itu biasanya yang potensi konflik itu dibiarkan, tidak pernah diselesaikan gitu. Di samping itu kalau livelihood itu jelas kan manfaatnya, karena untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan pentagonal asset atau modal sosial yang ada di masyarakat. Pentagonal asset itu artinya sumber daya yang ada di desa ya, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya sosial gitu. Jadi memang dalam konteks PLUP ini akan berakhir dengan program yang nanti akan bermanfaat buat masyarakat. Jadi tidak hanya dari sisi partisipatorinya, tetapi lebih ke depan itu akan bermanfaat buat masyarakat. Dan untuk Bagan Limo itu sendiri kan sebenarnya dari hasil PLUP ini juga diintegrasikan dengan perencanaan-perencanaan yang ada di desa, seperti misalnya membuat peraturan desa tentang lingkungan hidup, itu udah diundangkan kalau di Bagan Limo. Jadi kurang lebih seperti itulah. Kalau untuk harapannya sendiri Pak, setelah udah ada Bapak konsultasi publik di Desa Bagan Limo ini, seperti apa Pak ke masyarakat Desa Bagan Limo, baik pun ke pemerintahan Desa Bagan Limo ini Pak? Untuk pemerintahan Bagan Limo sebenarnya udah komit ya, karena ada harapannya dulu kan setelah PLUP ada sebuah peraturan desa atau peraturan kampung terkait lingkungan. Itu semua tunduk terhadap peraturan itu kalau dari sisi itu ya. Jadi kita memperkuat pemerintahan desa dan juga memperkuat harapan-harapan masyarakat terkait ekonomi, terkait kesejahteraan dan sebagainya. Kalau ke integrasi ke kebijakan kabupaten misalnya, ya kita bisa menyampaikan aspirasi bahwa ini hasil PLUP, dan buktinya bahwa di dalam forum ini kan tadi disampaikan bahwa Bapeda sangat mendukung kemudian. Dan yang paling unik di PLUP adalah integrasi atau kolaborasi para pihak. Kalau kita tidak mempertemukan seperti ini, tidak akan pernah ketemu gitu. Misalnya konflik-konflik yang terjadi dengan TN, konflik dengan area konsesi HTI, dengan pihak sawit, karena dari peta-peta yang di overlay itu akan nampak kan mana potensi konfliknya. Nah, harapannya ke depan setiap potensi konflik yang teridentifikasi dari PLUP itu bisa diselesaikan. Kalau boleh tahu, ini konsultasi publik ini di setiap desa-desa atau di tiap kecamatan aja Pak? Satu desa di setiap kecamatan? Sebenarnya basisnya di desa ya. Jadi kita sudah melakukan termasuk di kabupaten-kabupaten yang lain, termasuk di Siak, di Pelalawan, dan juga ke depan juga ke Indragiri Hulu. Jadi basisnya di desa. Kalau untuk di Kabupaten Pelalawan Pak, udah ada berapa desa Pak kalau boleh tahu untuk konsultasi publik ini? Tidak hafal ya. Nggak hafal ya. Tapi memang ada ya. Terutama di sana di kelurahan Pelalawan namanya. Pelalawan ya. Berarti kalau untuk di Pelalawan bukan Desa Bagan Limo yang untuk pertama kalinya ya Pak ya, bukan ya Pak? Sepertinya Bagan Limo deh yang udah komplit ya dari awal, dari tahapnya kan, dari persiapan sosial sampai konsultasi publik. Ini yang udah komplit di Bagan Limo. Ya. Kalau untuk di Kabupaten Pelalawan sendiri ya Pak ya? Iya, rencananya kan ke Air Hitam juga kan? Oh, Air Hitam juga ya. Yang kita targetkan untuk dilakukan PLUP ini. Dengan adanya kegiatan konsultasi publik ini, selaku masyarakat Desa Bagan Limo, seperti apa tanggapan Bapak Pak? Ya, kalau menurut saya sebagai masyarakat, kami sangat mendukung. Sangat mendukung ya. Adanya Konsultasi publik ini ya Pak ya. Dengan adanya konsultasi ini, berarti sangat membantu masyarakat lah. Yang tadinya masyarakat kurang paham jadi paham, yang kurang mengerti jadi mengerti, itu ya Pak ya.
Makanya sebagai masyarakat, mungkin perwakilan masyarakat yang jelas sangat mendukung lah. Sangat mendukung ya. Adanya program publik. Harapannya sendiri Pak kalau ke depannya Pak seperti apa Pak? Ya, harapan masyarakat yang jelas, yang lahan yang udah digarap masyarakat kalau bisa itu kan diinklapkan. Diinklapkan ya. Itulah harapan Bapak selaku dari masyarakat ya, perwakilan Pak ya. Dari Pelalawan Riau, Expos TV mengabarkan.